Kita masuk ke sesi konferensi yang kedua. Langsung saja saya akan panggilkan dari PT Sari Husada Generasi Mahardika atau SGM. Seorang factory manager yang hadir bersama kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Arief Sosiawan yang akan memberikan topik SGM's Operational Excellence. Silakan Bapak ke atas panggung sambil saya perkenalkan kepada Bapak. Kita berikan tepuk tangan dulu Bapak Ibu, Bapak Arief Sosiawan. Beliau lulusan S1 dari UGM dan Magister Manajemennya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sudah berpindah-pindah role selama di Sari Husada selama 23 tahun. Dan 3 tahun lalu menjadi factory manager. Berbagai posisi juga di organisasi beliau sangat aktif. Pak Arief, waktu Bapak kurang lebih 20 menit. Bikin yang paling oke Pak ya, biarkan mereka tidak kelaparan Pak. Wah, ya oke, silakan Pak Arief. Tantangannya gitu Mbak gitu kan. Karena jam-jam kritikal gitu kan. Ini jam-jam sudah mau memasuki makan siang. Ya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Oke, biar enggak ngantuk sama enggak lapar dulu ya. Semangat pagi. Selamat pagi. Nah, teman-teman, rekan-rekan, saya enggak ngomongin Bapak Ibu ya, biar kita ya walaupun saya milenial di zamannya gitu kan, 23 tahun tapi ya kita adalah milenial semuanya sekarang gitu kan. Biasanya kalau di kantor saya itu biasanya kalau memberi 1 kasihnya Bapak Ibu apa rekan-rekan 3. Ya, jadi kalau saya kasih 1 pagi ya rekan-rekan kasih saya 3 dong gitu kan. Oke, saya ulangi, semangat pagi. Ya, terima kasih. Insya Allah laparnya hilang. Nah baiklah rekan-rekan semuanya, siang hari ini saya diminta sharing gitu kan, terkait bagaimana kami di Sari Husada khususnya gitu kan, dan di Danone SN Indonesia umumnya karena kami adalah bagian dari Danone, bagaimana mau memulai dari culture gitu kan, terkait dengan continuous improvement. Namun sebelumnya ya, nah saya share saya dulu gitu kan. Nah ini adalah keluarga saya gitu kan, kemudian saya 23 tahun atau hampir 24 tahun. Jadi semenjak lulus kuliah sampai dengan sekarang itu masih di SGM. Beda dengan Mas Nanang gitu kan. Ya banyak agile gitu kan. Nah saya enggak agile karena suka Jogjanya. Ya, experience saya itu, ya, kemudian organisasi, ya saya dipercaya untuk menjabat amanah di Ketua Koperkasa gitu kan, Koperasi Karyawan PT Sari Husada, ya, kerja sosial, ya, itu adalah amanah. Nah kalau Bapak, Ibu atau rekan-rekan semuanya, hari ini ada 5 narasumber, ya, semuanya keren-keren, saya yang masih manajer gitu kan. Enggak apa-apa, namun saya pernah jadi komisaris. Ya, artinya saya lebih daripada direktur kan gitu kan. Nah, aplaus untuk diri saya gitu kan. Ya, biar enggak tegang gitu kan, kita tenang-tenang aja kan, santai. Nah, main purpose-nya apa? Saya diminta sharing pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama adalah bagaimana SGM membangun infrastruktur terkait dengan operational excellence sehingga menjadi culture di perusahaan kami. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kami menggunakan teknologi untuk membangun operational excellence. Jadi kami akan coba rangkai itu dalam satu sequence, ya, dan mudah-mudahan bisa memuaskan rekan-rekan semuanya. Nah, sebelum ya, tadi kenal dengan saya, sekarang saya kenalkan pabriknya dulu. Karena saya punya story yang tidak enak, ya sebenarnya enak-enak juga. Karena namanya Sari Husada, ada kata-kata Husada, itu pasti opini orang adalah rumah sakit. Ya, opininya mesti rumah sakit, dan itu terjadi pada suatu saat ketika saya landing di Cengkareng, ada yang jemput gitu kan, Bapak Arief Sosiawan, rumah sakit Sari Husada. Rasanya berarti padahal kami, kalau kita lihat kami itu didirikan tahun 54, artinya sudah 65 tahun yang lalu. Ya, tidak muda lagi, Tokopedia masih 10 tahun, tapi sudah sangat terkenal Tokopedia gitu kan. Tapi Sari Husada adalah rumah sakit waktu itu. Ya, nah, karena sebenarnya 65 tahun, tapi oke lah gitu kan.
itu bagian yang kami harus ya, lakukan introduce, gitu kan, endorse bagaimana seharusnya ada SGM. Dan ya alhamdulillah terima kasih Pak Ferdinand, itu kan hari ini diberi kesempatan untuk mengenalkan SGM bukan rumah sakit Pak, ya, tapi adalah pabrik susu. Ya, itu adalah perjalanannya, awalnya kami dibangun oleh pemerintah dan PBB waktu itu, ya, untuk memerangi terkait dengan malnutrisi. Ya, dan saat ini kami ya 2007 menjadi bagian dari Danone, ya, dan lain sampai dengan saat ini kami masih ya, visinya sama ya, terkait dengan nutrisi untuk bangsa. Ya, dari tahun 54 sampai dengan sekarang, maka kenapa saya itu masih stay di situ, karena visinya yang sangat mulia, ya, memberikan nutrisi untuk bangsa kita. Oke, next. Nah, ini perjalanan terkait dengan continuous improvement di tempat kami. Saya ambil 14 atau 15 tahun belakang lah gitu kan. Kalau dari saya masuk 96 nanti kelamaan. 2005 kami memulai dengan namanya kick off 5R. Kenapa kami waktu itu 5R atau 5S atau 5C gitu kan? Tergantung kita gitu kan. Nah, karena apa? Sejak awal kami itu berusaha dengan adanya GKM, TQM, apapun namanya itu enggak jalan-jalan. Ya akhirnya tahun 2005 ya sudah. Yang penting kick off dulu gitu kan. Apapun nantinya belakangan. Akhirnya kick off dan gagal. Bener, ya enggak jalan. Kick off-nya aja gede. Ya kan, di sebuah lapangan dihadiri oleh ratusan karyawan, direksi ada di situ gitu kan, kick off. Dan seragamnya kuning, bahkan sampai dengan sekarang mungkin seragamnya masih ada yang punya. Ya. Tapi ternyata gagal. Ya. Nah akhirnya 2009, ya, semenjak kita join menjadi akuisisi oleh Danone, 2009 adalah merupakan transformasi. Ya. Kita ada namanya Damawe, kick off lagi. Ya. Apa bedanya kick off yang sebelumnya dan kick off ini? Di sini adalah supporting dari manajemen, ya, dari global sampai dengan kami itu di floor itu benar-benar visible. Ya, jadi tidak hanya kemudian just kick off selesai enggak, tapi apapun gitu kan, kemarin itu ketika kick off bagaimana manajemen support di sana, supportnya apa? Organisasi disupport, ya, in term of budget disupport. Ya. Bahkan kita 2 tahun, artinya kita investment di situ, ya, itu belum dapat dilihat hasilnya pun tetap dijalankan. Ya, standar itu menjadi standar yang global semuanya. Jadi bukan lagi standar factory, tapi standar untuk semua pabrik. Ya, artinya itu adalah supporting management. Dan terima kasih karena waktu itu Pak Ferdinand, Pak Rian yang membantu kami di 2009-2010, walaupun nama waktu itu belum SSCX, Pak Riannya di hire ke tempat kami. Ya, tapi sangat-sangat membantu kami bagaimana membuat fondasi continuous improvement itu dijalankan dengan baik. Nah, kemudian 2014, kemudian menjadi New Damawe Rollout, ya, Manufacturing NDH, dan 2016 itu menjadi lebih simpel lagi bagi kami, itu menjadi KLA. Jadi ibaratnya mobil, ya adanya sifatnya transformasi dan ada sifatnya yang facelift changing. Inilah yang kami lakukan di Sarusada. Sebenarnya ini sudah selesai, ya, tapi karena waktunya masih 15 menit saya akan lanjutkan. Loh kan continuous improvement journey, lah ini tadi journey-nya sudah gitu kan. Nah sekarang lebih detail gitu kan, apa sih Damawe, ya, karena kami bagian dari Danone, maka Damawe adalah Danone Management Way, awalnya adalah Danone Manufacturing Way, ya, di 2009 itu masih manufaktur. Ya, tapi di 2014 itu menjadi lebih global lagi manajemen, tidak hanya just manufaktur. Ya. Jadi di sini merupakan sistem yang terintegrasi bagaimana kami meraih bisnis operational excellence. Platformnya seperti apa, rekan-rekan semuanya? Saya segera ke sini gitu kan, karena kalau ke sana nanti kanan saya yang sakit gitu kan. Nah, platformnya sebenarnya simple. Jadi ini dibagi dalam 3 grup. Pertama adalah vision, yang kedua adalah strategi, dan yang ketiga adalah goal. Ya. Jadi apapun bentuknya platform itu sebenarnya itu terbagi dalam 3 hal itu minimal. Adalah visinya bagaimana,
strategi yang dijalankan seperti apa, dan goal-nya apa. Nah, di sini goal-nya adalah Business Operational Excellence. Visinya apa? Nah, visinya bisa kita ambil dari bagaimana marketing, needs atau requirement, kemudian stakeholder requirement seperti apa, kemudian internal kita sendiri seperti apa, dan bagaimana strategi yang harus kita jalankan. Nah, dari global platform ini, kemudian bagaimana kita jalankan di dalam kami bermanufaktur di SGM. Ya. Nah, simple teman-teman, ya. Goal-nya adalah Business Operational Excellence terkait dengan bagaimana kami IGRU terkait dengan sales, ya, margin, dan capability. Jadi goal kami di manufacturing atau operation seperti itu. Nah, bagaimana kami ya menjalankannya, ya kita mulai dari visinya dulu. Visinya apa yang kami state di sana adalah bagaimana kami memperbaiki nutrisi bangsa melalui dengan produk-produk yang berkualitas tinggi untuk 1000 hari pertama awal kehidupan. Ya, jadi framework kami adalah 1000 hari awal kehidupan, dari mulai pacaran gitu kan, kemudian nikah, hamil pertama, nah itulah sudah mulai dihitung hari pertama. Nah, karena kami ada produk-produk yang khusus untuk ibu hamil. Ya, sampai kemudian umurnya 2 tahun. Itu 1000 hari pertama awal kehidupan. Nah, itu purpose-nya, jadi vision-nya. Strateginya seperti apa yang kami lakukan, rekan-rekan? Strateginya adalah KLA. Ada Kaizen, Lean, dan Autonomous. Ditopang fondasinya adalah bagaimana kami membuat master plan. Ya, jadi itu yang kami lakukan. Nah, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, sebentar Mas agak sedikit. Nah, karena di belakangnya sebenarnya ada musik ini kan. Kembali back satu. Nah, enggak nyambung ya. Nah, teman-teman, kalau di Indonesia, ya, kita ada nama grup musik yang terkenal, salah satunya apa? KLA Project. Ya, nah, kami karena Jogja, ya, nah kami juga agar menjadi lebih simpel bagi teman-teman di operator, karena apapun tujuannya itu kan semuanya adalah ke shop floor. Ada analis, ada operator, ada teknisi, bahkan cleaning service, semuanya kan dibuat simpel. Kalau tadi ngomongin tadi platformnya Damawe susah, kan? Sangat-sangat susah. Nah, akhirnya kami buat lebih simpel menjadi KLA program. KLA program itu isinya apa? K pertama adalah Kaizen. Nah, kalau ini ingat Jogjanya gitu kan, ngangeni. Enggak apa-apa, ya. Siapa nanti ke Jogja silahkan mampir ke tempat saya. Ya, jadi Kaizen itu adalah bagaimana kita driving terkait dengan compliance dan pride. Ya, isinya apa, Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya? Bagaimana kita membangun ownership, kepemilikan. Itulah yang kita drive betul-betul di Kaizen ini. Kemudian bagaimana caranya dengan continuous improvement. Ya. Bagaimana membantu di sana adalah kita dengan Gemba. Jadi tugas leaders itu kan secara rutin harus memastikan ke site, ke lapangan, komunikasi dengan tim, ya, bagaimana dan apa yang dibutuhkan support dari kami untuk mereka. Ya, itu Kaizen. Kemudian L-nya apa? Adalah Lean. Ya. Jadi di proses ini Lean adalah bagaimana kita driving terhadap growth dan profit. Apa yang kami lakukan di sana, ya, karena namanya Lean itu kan waste elimination, ya, jadi eliminating terkait dengan muda, itu ada 7 muda atau bahkan 8 muda gitu ya. Nah, bagaimana kita mengeliminating waste itu dengan loss tree analysis, engineering excellence, karena kalau kita ngomongin COGS gitu kan, terutama di manufacturing controllable cost yang paling tinggi adalah di engineering salah satunya, selain labor. Kemudian efficient utilities, kemudian proses simplification, dan yang terakhir adalah autonomous.
Ini terkait bagaimana kita driving agility dan capability. Ini lebih ke arah bagaimana people kita, orang kita, tadi Mas Nanang sudah share gitu kan, bagaimana kita harus menjadi lebih agile. Kan? Jadi dari technical, functional kompetensi, kan? Formal, informal coaching, talent exchange, itu penting bagi kami karena apa? Ya nanti saya akan sedikit share bagaimana manufacturing itu bertransformasi terkait dengan people juga. Itu KLA. Ya. Nah, simpelnya bagaimana membangun ownership? Nah, ada 3 hal. Di sini namanya I own my space, I own my performance, dan I own my continuous improvement. Nah, step paling tidak enak adalah step yang ke-0. Next, nah, I don't care, gitu kan. Itu yang harus kita eliminir dulu, gitu kan. Bagaimana membuat orang itu care, ya kan. Karena kalau tim kita itu yang ke-0, ya sudah, everything apapun yang kita programkan ya nggak akan jalan. Ya. Nah, I own my space, itulah step yang pertama. Bagaimana kami ya, membangun ownership dari sisi lokasinya dulu. Setiap orang punya lokasi, kayak satu orang punya rumah, ya bagaimana rumahnya itu dikelola dengan baik. Itu dengan 5R. Ya. Kemudian yang kedua adalah I own my performance. Ketika rumahnya itu sudah dimiliki, maka dia harus memastikan bahwa kondisi rumahnya harus bersih. Ya, bukan karena dia minta teman-teman cleaning service untuk membersihkan, tapi dia sendiri yang harus responsible untuk menjaga kebersihan itu. Ya. Simpelnya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah I own my continuous improvement. Setelah kita jaga stabilitas dari kinerja itu, maka bagaimana kita menjadi semakin lebih baik. Jadi rumahnya menjadi semakin lebih cantik, kan gitu kan. Nah, semakin lebih enak dinikmati ketika pulang, atau kemudian ketika teman datang pun juga merasa menjadi lebih enjoy ada di rumah itu. Jadi itu bagaimana konsep kami menjalankan continuous improvement. Ya, jadi I own my space, I own my performance, dan I own my continuous improvement. Contohnya apa gitu kan? Nah, di sini ada zoning, ada autonomous maintenance, ada preventif, ada SIM. Mohon maaf, ini ada istilah-istilah kami di internal. SIM itu adalah short interval meeting, jadi meeting-meeting singkat antara operator, ya, ataupun dari supervisor ke operator. Jadi ini sangat-sangat singkat. Ya. Itu adalah bagaimana proses gemba kita jalankan. Contohnya apa? Nah, misalkan zoning, ya, semua tahu insya Allah 5R, bagaimana zoning dijalankan. Autonomous maintenance kita jalankan, kan? Kemudian yang ketiga adalah bagaimana preventive maintenance itu juga semakin lebih seksi, kan? Karena kalau kita berbicara preventive maintenance kadang-kala ya udah mikirnya adalah conditional base atau time base atau breakdown base atau gituan. Nah, kita bagaimana kita juga saat ini teknologi mulai masuk ke sana, ya, dengan sistem online. Kemudian bagaimana SIM 1 kita jalankan gitu kan, ya, bagaimana tracking mesin, center lining, ya, di restorasi autonomous quality kita jalankan, ya, bahkan sampai ke troubleshooting sampai eskalasi sudah kita jalankan. Ya. Nah, kalau I own my performance contohnya apa? Ya, jadi penggunaan dari SPC, problem solving group, ya, AM step 3, PM step 2. Bahkan sampai kemudian yang ke SQDME. Contohnya bagaimana rekan-rekan? Jadi kalau kita lihat contohnya problem solving group, ya, ada program SS, ada program PSG. Ini yang kanan adalah governance-nya, kemudian bagaimana SQDME itu setiap hari kita monitor dengan lebih baik. Ya. Kemudian berikutnya adalah I own my continuous improvement. Nah, apa saja yang di sana adalah terkait dengan bagaimana fokus improvement, ya, bagaimana kami menggunakan SMART, Kaizen, Six Sigma, dan yang lain-lain, ya, vertical startup, benchmarking, gitu kan. Itu penting karena kalau benchmarking itu juga bagaimana kita mengakselerate hal-hal yang baik untuk kemudian bisa kita gunakan di tempat kita semuanya, gitu kan.
Ya, ini beberapa tools dari focus improvement. Ya. Kemudian apa bedanya PSG dan SGIA? Ya, jadi teman-teman kalau PSG itu lebih ke arah ke restorasi, mengembalikan ke standar, mengembalikan ke basic. Tapi kalau SGIA itu lebih ke arah bagaimana yang sifatnya breakthrough. Jadi kami fasilitasi itu semua ya dari 5R, SS, PSG, SGIA dalam sebuah wadah gitu kan untuk improvement. Bahkan sampai proses simplification. Dan bagaimana kami salah satunya men-track gitu kan. Jadi salah satu tim itu sudah membuat yang namanya CLA Activities Tracking. Ya. Setiap teman-teman yang register, ya, maka kemudian bisa di-tracking. Itu dengan mudah. Idenya di apa gitu kan, kemudian approval-nya, bahkan sampai track dan bahkan kemudian sampai ke rewarding-nya. Ya. Jadi itu semuanya dalam satu tab kan gitu kan. Nah, bahkan kalau kita lihat lebih detail di grafik, ya, departemen mana yang kontribusinya juga masih butuh di boost, gitu kan? Ya, karena apa? Kadangkala mungkin, gitu kan, terkendala dengan kesibukan atau whatever jarak, distance, gitu kan. Nah, akhirnya pun kita bisa lihat. Ya. Nah, rekan-rekan semuanya, ya, ibaratnya kita balapan, kita maraton ataupun kita naik gunung, gitu kan. Suatu saat kita tetap butuh namanya pit stop. Suatu saat kita butuh namanya pause untuk berhenti. Suatu saat harus menikmati apa yang sudah kita jalankan. Ya, bayangkan kalau maraton 42 km mau finish, kemudian garis finishnya ditarik lagi lebih 500 meter lagi, enggak sempat bernafas. Nah, inilah forum-forum kita untuk mengapresiasi teman-teman, ya kan, rekan-rekan karyawan kami, ya, untuk bernafas, untuk menikmati atas prestasi yang sudah dijalankan. Ya, kami lakukan dengan internal namanya Megacon, jadi Manufacturing Excellent Golden Award Convention. Jadi idenya itu ya niru-niru OPEXCON gitu ya, karena sama-sama Excellent Convention gitu ya. Nah, untuk menemukan namanya Megacon aja itu dulu enggak mudah gitu kan, 4 pabrik berkumpul, masing-masing punya ide sendiri-sendiri kan gitu kan. Nah, akhirnya ketemulah namanya Megacon, jadi Manufacturing Excellent Golden Award Convention. Dan isinya apa? Ada namanya CLA Award, The Best SS, The Best PSG, The Best SGA, dan yang lain-lain. Ya, jadi itu adalah kompetisi internal dan eksternal di 4 pabrik di kami. Nah, kemudian yang pemenang di sana, kemudian kita pilih untuk ikut OPEXCON. Ya, jadi yang ikut OPEXCON di kami setiap tahun itu sudah lolos terlebih dahulu. Ya. Dan alhamdulillah kalau kita lihat kami mulai ikut OPEXCON itu di tahun 2016. Ya, waktu itu dapatnya baru bronze. Ya, yang tidak sempat naik di sini tadi itu gitu kan. Nah, alhamdulillah 2017 dapat gold. 2018 dapat gold. Dan ini tadi juga alhamdulillah dapat gold juga, gitu kan. Jadi ini ya tadi yang hat-trick mana PJB ya. Ya, teman-teman PJB hat-trick di internal, kami alhamdulillah hat-trick di OPEXCON kan gitu kan. Ya, jadi terima kasih kepada semuanya gitu kan, karena ini effort yang luar biasa dari teman-teman gitu kan. Karena tugas saya, tugas leader itu kan jangan memfasilitate. Ya, Pak kita mau ikut ini ya ikut aja kan gitu aja. Ya, biayanya berapa sekian Pak, yaudah kamu kembalikan ke saya nanti sekian M kan gitu kan, ya udah gitu kan jalan. Ya, ini simple aja gitu kan. Jadi ada ya nggak ada apa yang freelance lah gitu kan. Tetap aja teman-teman sekarang lunch di sini ya saya tadi nanti tinggal narik kembaliannya kan gitu. Ya, simple. Ya. Nah terakhir rekan-rekan semuanya, kalau tadi Tokopedia itu kan ya bukan lagi startup ya walaupun sudah 10 tahun, kami 65 tahun challenge ketika ngomongin merekrut orang. Ya, saat ini kami itu merekrut yang namanya manajemen trainee ya, dari katakanlah 10 orang mungkin yang tinggal 1 orang. Karena apa? Ya manufacturing kadangkala itu bukan departemen yang seksi.
Ya, maka kenapa kami saat ini dengan namanya sistem dan digitalization itu juga bagaimana membuat manufacturing itu menjadi lebih seksi. Bagaimana caranya, platformnya tetap ya kita harus sesuaikan dengan kondisi di manufacturing. Nah, ya teman-teman manufaktur akan hafal lah dengan topologi automation kan gitu kan. Nah, kalau kemudian dilingkan dengan pilarnya Industrial 4.0, ya, ada 5 pilar. Maka kami bagaimana membuat kami lebih seksi, ya, tahun ini dan ke depan, sehingga teman-teman yang milenial itu tetap bisa stay longer di tempat kami, ya kita buatin mainan-mainan kayak gini, ada IoT, ada Big Data, ya, Cloud, kemudian ada Cobot. Jadi kami dari 5 pilar itu akan fokus di 3 pilar dulu, ya. IoT, Big Data, sama Cobot. Ya. Nah saat ini banyak hal yang sudah kami jalankan ya, terkait dengan 3 pilar tadi itu. Ya, ada terkait dengan SAP, Temis, Eagles gitu kan, kemudian eSIM, Electronic SIM, macam-macam gitu ya. Kemudian juga ini yang Smart Store itu simple gitu kan, bagaimana kami di challenge karena penyimpanan spare part kami itu waktu itu amburadul lah gampangannya gitu ya. Nah kemudian idenya kenapa ada yang simple digunakan di toko minimarket aja bisa reliable gitu kan, kenapa kita tidak bisa tiru. Ya, jadi spare part kita itu sekarang ya di tracking dengan RFID. Ya, dan ini juga sudah jadi best practice untuk seluruh kami di global. Ya, tapi ini tadi nggak menang di sini ya, padahal kemarin waktu itu juga ikut gitu kan, tapi ya enggak apa-apa, Anda pemenang di sini kan gitu kan. Ya. Nah, what next? Tolong diklik Mas. Nah, ini yang akan kami lakukan berikutnya, ya, di SGM maupun di Danone SN Indonesia. Jadi bagaimana energi nanti semakin lebih kita monitoring, ya, untuk bisa semakin lebih efisien. Ya, tidak hanya terkait dengan cost, ya, tapi juga terkait dengan kita harus nature friendly. Karena nama energi usage, ya, air semakin banyak digunakan itu juga tidak semakin lebih baik. Ya. Kemudian bagaimana kami gitu kan online performance itu bisa kita lebih kan awal kita dapatkan ya, OE tracking macam-macam seperti itu gitu kan. Dan juga e-learning ya, walaupun saat ini juga sudah kita mulai ya, namun bagaimana itu bisa powerful untuk bisa digunakan untuk all employee ya. Kemudian Cobot, kolaboratif robot itu juga bagian yang kita endorse ya, karena beberapa equipment kami memang membutuhkan untuk dibawa ke sana ya. Terkait dengan PM kan? Baiklah, itu dari kami, semoga bisa memuaskan rekan-rekan semuanya gitu kan. Apabila ada yang tanya silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Arief, terima kasih. Kita buka pertanyaan dulu. 2 penanya seperti yang tadi, tetapi penanya tidak boleh tentang rumah sakit. Ya, sepakat ya. Yang belum nanya yang tadi, oke, 1 di sana. 1 di pojokan sana. 1 di sini boleh ya Pak ya? Boleh. 1 sini. Sini Mbak, oke, meja 3B, 1 di sana. Tadi nomor mejanya berdiri Pak, bisa? Nah itu, minta didatangi sama yang punya mic.
Nanti nggak kelihatan. Ada lagi mic-nya? Oke, Bapak yang di 3B dulu, terlebih dahulu Pak. Ya, nama saya Kohardianto dari PT IMLI Surabaya. Oke Pak, saya mau nanya terkait apa yang Bapak lakukan. Visinya besar sekali ya untuk kita memasukkan teknologi ke dalam manufacture yang sebenarnya kayaknya kalau sekarang nih isinya kan mix antara milenial dan generasi sebelumnya nih, kalau saya bilang generasi sebelumnya. Jadi apakah saat menginstal sebuah teknologi yang seperti ini, apakah ada kendala seperti misalnya penolakan dari teman-teman yang ada di bawah, itu tantangannya seperti apa Pak waktu dulu menginstal, dan apakah sampai sekarang masih ada seperti itu kendalanya, dan apa yang Bapak lakukan? Terima kasih. Oke Pak Arief, silahkan Terima langsung kasih dijawab. Pak Eko ya. Ya, jadi benar sekali gitu kan. Ketika kita mau change terkait dengan teknologi itu tidak mudah. Kan? Kami ada total sekitar 1000-an karyawan lah untuk 4 pabrik gitu kan. Nah, simple dulu itu kontrol sistem atau kontrol operation di tempat kami itu dengan push button dan switch. Ketika kita change ke komputer saja itu sudah banyak yang menolak. Kan? Tapi kemudian bagaimana kami dengan HR gitu kan, tentu saja kan, ini bukan kemudian ujung-ujungnya kemudian PHK enggak, tapi bagaimana terkait dengan motivasi karyawan agar, karena ujung-ujungnya kan sistem itu dibuat untuk mempermudah bagi karyawan, bukan untuk mempersulit. Jadi mohon itu yang di-highlight. Kan? Jadi untuk mempermudah pekerjaan karyawan, bukan untuk mempersulit. Nah, itulah yang kemudian kita komunikasikan ke teman-teman, kemudian ya bagaimana kita train, kemudian yang kedua tadi kita ada namanya benchmarking. Kita lakukan ke teknologi yang setipe. Kan? Jadi beberapa dalam tanda petik difficult people itu, gitu kan, difficult people, kemudian kita ajak, kan, untuk piknik lah gitu kan, ke pabrik yang lain gitu kan, yang sudah menggunakan teknologi yang sama, kan, ataupun yang similar. Nah dari sanalah kemudian itu mindset bisa segera berubah. Kan, kalau just training saja atau penjelasan itu akan susah, tapi ketika kita sudah bawa itu ke yang sudah menggunakan, transformasi itu akan lebih cepat. Nah itulah Pak yang kami gunakan, dan alhamdulillah so far tidak ada PHK waktu itu. Ya, dari 2005 kami men-change transformasi terkait dengan automation, bahkan sampai dengan terakhir kita tahun lalu gitu kan, kita salah satu change juga transformasi sistemnya, juga alhamdulillah tidak ada PHK. Mereka akhirnya bisa menerima karena kita berikan contoh-contoh yang sudah berhasil menggunakan dengan itu. Dan tidak ada pengurangan karyawan sama sekali. Begitu Pak, cukup. Terima kasih. Silahkan yang kedua. Dilanjutkan penanya terakhir tadi, belum dapat mic juga Pak. Ya ampun. Mbak, atau ada yang di sana tolong dikasih. Bapak berdiri Pak, biar orang gak bingung. Semua orang pakai batik soalnya. Yang mana? Ayo Mbak, lari Mbak. Dari mana nih? Oh itu dulu. Oh ada 2 penanya, ya udah Bapak yang pegang mic dulu di sana deh. Oke. Nah Bapak duduk dulu ya, oke. Pantang kalau udah megang mic nggak ngomong ya. Silakan Pak, yang di belakang dulu. Baik Pak, saya Weldy dari PZ Cousins Indonesia. Sebenarnya tadi pertanyaannya agak related juga dengan jawaban Bapak tadi. Jadi tadi bicara mengenai sales, margin, dan capability. Nah di margin ini terkadang kita di manufacturing adalah automation yang terjadi itu dijalankan kemudian beriringan dengan people optimization atau pengurangan orang. Jadi misalnya ketika ada packer manual, kemudian kita melakukan otomasi case packer, kemudian pick and place, kemudian ada karton erector baru, maka ada karyawan yang dikurangi untuk mengimprove margin. Nah bagaimana yang terjadi di Sari Husada? Karena banyak di company yang melakukan seperti itu untuk improve margin. Baiklah, jadi terima kasih. Salah satu pabrik di kami yang di Prambanan itu ya the whole mesin itu sudah completely automatic gitu kan.
bahkan dari mulai filling, cartonizing, sama ke case packing. Ya. Nah, apakah kemudian tadi pertanyaannya, apakah kemudian dengan automation tadi mengurangi karyawan? Ternyata juga enggak. Dan apakah kemudian kita bisa lebih efisien pekerjaannya? Ternyata iya. Ya. Jadi, namun kadang-kala memang agak manajemen itu kan kadang-kala butuhnya itu kan sesuatunya itu kan cepat. Ya, return on investment-nya itu kadang-kala ini segera. Ya enggak bisa gitu kan. Dan ketika teman-teman apapun manajemen ya kita harus bicara on data. Pak, ini kita gelar dulu gitu kan, kalau kita invest ini maka ROI-nya akan sekian tahun misalnya gitu kan. Kami di Danone itu adalah maksimal 3 tahun. Ya, jadi 3 tahun, kalau 3 tahun itu ROI-nya dapat, ya itu project possible untuk dieksekusi. Ya. Nah, namun kan tidak seperti itu bisa didapat segera gitu kan. Nah, di kami biasanya yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa mencari inisiatif tadi itu kan, improvement yang lain yang kemudian bisa mengkompensate gitu kan dengan adanya tadi misalkan orang ini sebenarnya oke, kita dalam tanda petik agak berlebih, tapi bisa enggak kemudian kita allocate di tempat yang lain ya, yang kemudian bisa menambahkan productivity atau memperbaiki sistem kerjanya. Nah, sehingga in term of total cost-nya itu tidak naik, ya, maksimal gitu kan, tidak naik dari apa yang sudah dibudgetkan atau ditargetkan. Nah, itulah yang kemudian kita bisa pelihara. Ya. Jadi yang simple yang bisa kita lakukan adalah Bapak, ya, itu bagaimana kita bisa meyakinkan ke manajemen ya, bahwa dengan automation ini productivity akan semakin lebih meningkat, ya, tanpa kemudian harus mengurangi karyawan. Itu yang kami lakukan dan so far, ya, baik di Prambanan maupun yang terakhir di Nutrisia yang Jakarta dengan automation case packer, itu pun juga cost bisa kita ibaratnya manage dengan better. Salah satunya apa? Jadi salah satunya adalah dengan overtime. Overtime-nya kemudian bisa kita eliminir. Ya. Karena biaya orang itu kan biasanya justru lebih tinggi di overtime-nya dibanding dengan yang regular base. Ya, karena sebelumnya dengan manual maka banyak overtime. Ya. Nah, kadang-kala itu yang tidak bisa dilihat lebih detail, nah itulah yang kemudian kita bisa proven, ternyata kita bisa manage cost itu dengan mengurangi overtime-nya. Begitu Bapak. Pak Arief, satu lagi, ya. Tadi sudah pegang mic, pertanyaannya singkat saja ya Pak. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Hadiansah dari Vivere Group. Tadi kalau kita lihat pemaparan di Bapak Sari Husada sudah mempunyai sistem yang bagus dalam hal continuous improvement, media dan alat yang sangat mumpuni untuk orang melaksanakan continuous improvement. Cuma pertanyaan saya, trigger apa yang diberikan oleh manajemen di Sari Husada untuk membuat orang dengan sadar, sukarela melakukan continuous improvement dengan sendirinya gitu Pak? Ya, trigger apa yang diberikan oleh manajemen dan perusahaan supaya karyawan mau melakukan continuous improvement tanpa ada paksaan. Tanpa ada paksaan itu ya. Dengan sukarela. Oke. Baiklah, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus itu kan, itu basic terkait dengan people needs sebenarnya gitu kan. Nah, kalau kita jujur, kalau kita berbicara terkait dengan soft floor, itu mesti ujung-ujungnya itu UUD. Mesti, gitu kan. Nah, namun di kami bagaimana UUD itu bisa kita konversi dalam bentuk yang lain. Ya. Hari ini misalkan teman-teman kami datang ke sini itu kan sebenarnya juga UUD. Ya enggak? Ya, karena butuh cost, ya, butuh biaya untuk flight, untuk stay 1 malam, makan dan seterusnya. Ya, tapi itulah yang kemudian kita jaga, ya, agar gini, motivasi orang itu bisa kita shifting dari terima uang, tapi kemudian kita bisa shifting menjadi apresiasi seperti ini. Saya kalau berbicara apresiasi itu kadang-kala merinding, karena pernah, itu kan, just simple example, teman-teman operator software itu belum pernah naik pesawat terbang. Ketika kita beri kesempatan dia untuk benchmarking, naik pesawat terbang, itu yang nganter itu adalah satu keluarga besarnya. Itu true. Ya. Karena itu apresiasi yang bisa powerful, in heart gitu kan, itulah yang kita harapkan. Kalau just uang, gone, hilang. Tapi kalau sesuatu yang kemudian bisa ya,
menyentuh hati nurani karyawan, itulah yang kemudian kita benar-benar drive. Ya, jadi teman-teman bahwa apa yang triggernya, bagaimana ya kita bisa alignment terkait dengan needs-nya ya, karyawan, tapi juga needs-nya dengan company di situ. Ya. Selain memang kadang-kala ya, bukan kadang-kala ya, tadi business operation excellence kan harus semakin lebih efisien, efektif macam-macam, tapi itu kan bagaimana kita kemas kan untuk bisa dibuy-in oleh karyawan. Demikian Mas. Baik, Cukup. demikian juga telah berakhir. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Arief sebagai pembicara di konferensi sesi yang kedua. Pak Arief tahan dulu di atas panggung karena saya akan mengundang sekali lagi Pak Teguh Sujatno untuk memberikan apresiasi dari Shift Indonesia dan juga souvenir dari Karawang New Industrial City atau KNIC. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Arief. Semoga makin sukses dengan club project-nya ya Pak.